Pada hari Kamis 10 Juni 2021, seorang janda usia 50 tahun bernama Jennifer Buell asal Philadelphia, Amerika, mengajak dua putranya untuk liburan menjelang musim panas ke kota Cancun yang berada di negara Meksiko. Yang paling tua namanya Charlie, usianya 12 tahun, dan si bungsu namanya Johnny, usia 7 tahun. Jennifer merupakan seorang fotografer part-time pada sebuah surat kabar sekaligus penulis buku dan halaman blog. Setelah tiba di Cancun, mereka dijemput oleh pihak hotel dan akan tinggal di sana selama beberapa minggu di resort yang bernama Club yang terkenal dengan paket penginapan lengkap yang letaknya dekat semenanjung Yucatan dengan pantai indah berpasir putih, dan juga ada beberapa lagun atau danau yang mengelilingi resort tersebut. Tempat ini juga terkenal dengan pelayanan yang ramah dan prima. Banyak aktivitas menarik yang bisa dilakukan oleh keluarga, terkhusus bagi anak-anak. Sebenarnya, si bungsu Johnny selalu lengket dengan ibunya kemanapun ia pergi. Tapi kali ini karena sudah kenal beberapa tamu resort lainnya yang seumuran dengannya, serta dijaga juga oleh staf hotel, dia lebih banyak ngabisin waktu di Club Kids atau di pantai, menikmati liburannya. Begitu juga dengan sang abang Charlie, bersama anak-anak remaja lainnya yang punya rutinitas, di mana hampir membuatnya jarang berada di dalam kamar. Sampai pada Jumat tanggal 18 Juni 2021 setelah makan malam. Jadi sudah 8 hari mereka tinggal di Club Med. Keluarga kecil ini memutuskan melakukan kegiatan terpisah malam itu. Jennifer mau mengunjungi pameran coklat yang ada di auditorium. Si bungsu Johnny mau nonton acara badut di Club Kids. Sementara Charlie ngumpul di tepi kolam utama bersama anak sebayanya. Saat waktu sudah malam, Charlie dikatakan bertemu dengan sahabat yang baru dikenalnya di sana 3 hari lalu, bernama Cyrus, usianya 13 tahun, yang kemudian mereka ini ikut main petak umpet bersama anak-anak lainnya. Saat itu yang dapat giliran berjaga adalah staf hotel, yang kemudian menutup mata dan semua bocah langsung ngambil titik sembunyi di sekitaran kolam, sambil mengintip-ngintip supaya tidak ketahuan. Karena semua tempat sudah diisi sama anak lainnya, akhirnya Cyrus dan Charlie menuju ke bagian ujung pinggiran kolam, di mana di sana di sudut itu dibatasi oleh pagar besi setinggi 60 cm. Ada gerbangnya, tapi biasanya digembok untuk menghindari anak-anak masuk ke area danau tanpa pengawasan. Setelah pagar, masih ada tangga beton ke bawah. Ini yang dilihat sama Cyrus dan Charlie kala itu sebagai tempat strategis untuk ngumpet. Gerbangnya tidak digembok, lalu menuju ke bawah tangga untuk bersembunyi sambil menunduk. Dalam beberapa menit kemudian, satu persatu anak lainnya mulai keluar dari persembunyian mereka, sementara Cyrus dan Charlie yang paling belakangan. Tapi ketahuan juga, saat itu si Cyrus tiba-tiba melihat ada gulungan selang dekat pagar, lalu mengambil benda tersebut dan dinyalain airnya, serta disemprotkan ke beberapa anak lain yang kegirangan. Padahal saat itu sudah memasuki jam 9 malam. Sampai dengan sadar, dia lihat ke belakang tangga dekat pagar. Ternyata temannya si Charlie sudah tidak berada di sana lagi. Beberapa menit setelahnya, ada seorang wanita bernama Maria, usianya 60 tahun, serta putranya Jacob berusia 26 tahun, sedang dinner di lantai 2 restoran samping kolam. Ia ngedengar teriakan anak laki-laki. Suaranya berbeda, bukan seperti bocah yang teriak bermain, kayak menderita dan panik. Maria dan Jacob coba melihat ke bawah dari jendela, tapi lumayan gelap dan buram, namun tidak mengurangi rasa penasaran mereka. Keduanya berhenti makan dan langsung turun ke lantai bawah, lalu mengajak dua orang pria petugas restoran untuk mencari sumber suara yang dimaksud. Keempatnya segera lari ke arah pagar besi, lalu melihat Cyrus menangis sambil menunjuk ke arah air di danau. Ternyata
Di situ terlihatlah seekor buaya sepanjang 4 meter, di mana di mulutnya terdapat tubuh Charlie yang berontak meminta pertolongan. Beberapa orang yang melihat langsung panik dan histeris. Bahkan sebagian coba menghubungi sang ibu Jennifer supaya melihat anaknya. Sementara pengunjung lain cuma bisa nontonin sambil berpikir pasrah bahwa si Charlie nggak akan bisa terselamatkan. Setengah tubuhnya dari kaki sampai pinggang udah masuk ke mulut hewan tersebut. Tapi tidak bagi Ibu Maria dan putranya Jacob. Mereka berdua langsung lompat ke dalam air tanpa mikir-mikir, diikuti 2 petugas dari restoran tadi. Sekarang mereka berempat benar-benar ngajak gelut buaya itu supaya melepas Charlie dari gigitan tajamnya mereka. Dipelintirnya kepala hewan tersebut, matanya dicolok-colok dan mulutnya dipaksa dibuka. Badannya digebukin dan hidungnya ditusuk-tusuk. Bahkan Ibu Maria coba menggigit salah satu kaki buaya. Apapun mereka lakukan dengan beringas supaya Charlie bisa lepas dari terkamannya. Drama penyelamatan itu berlangsung selama 3 menit. Sampai kemudian sang buaya menyerah dan melepas gigitannya lalu pergi terbirit-birit. Mereka berhasil ngebawa Charlie ke tangga dan menyeretnya ke pinggir kolam dengan penuh luka dan cairan merah, terkhususnya di bagian kaki. Sampai kemudian ibunya datang dan beruntung ada seorang dokter yang juga tamu hotel di sana menolongnya sambil nunggu ambulan. 30 menit kemudian ambulan datang. Sempat akan dilakukan amputasi, namun tidak jadi dan Charlie pun selamat. Sampai saat ini sebenarnya isu mengenai adanya 2 ekor buaya di lagun tersebut sudah sempat beredar ke masyarakat sekitar. Namun pihak resort enggak pernah ada yang melihat, karena sebagian juga bilangnya itu cuma gosip. Tapi untuk antisipasi, mereka sejak dulu memasang pagar besi di sekitar penginapan dan selalu digembok gerbangnya supaya tidak dilewati sama anak-anak. Entah siapa yang teledor tidak mengunci kembali saat itu, yang kemudian menjadi introspeksi bagi pihak Club Med. Tidak ada tuntutan yang dilakukan oleh Jennifer mengenai apa yang dialami putranya. Namun pihak resort membayar sepenuhnya pengobatan yang dijalani oleh Charlie sampai lebih dari 5 kali operasi. Sangat bertanggung jawab hingga 2 tahun setelahnya, buaya yang menyerang tidak berhasil dikejar. Namun penjagaan dan protokol keamanan lebih diperketat. Kemudian Jennifer juga sangat berterima kasih kepada 4 penyelamat termasuk Ibu Maria yang sudah umur 60 tahun beserta putranya Jacob yang selalu minta identitasnya disembunyikan. Rasa kemanusiaannya tinggi banget sampai rela mempertaruhkan nyawa sendiri. Salut. Semoga masih ada ya orang-orang baik seperti mereka. Bagaimana menurut kamu tentang kisah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys.